Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Ani Flower Garden. Nah teman-teman, di tema yang keempat ini kembali kita akan melakukan jalan-jalan Nusantara. Saat ini kita berada di kota Blitar ya teman-teman, kota kelahiran dari Bung Karno. Bung Karno merupakan dari proklamator kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman. Dan kenapa Bung Karno dimakamkan di kota Blitar? Karena beliau adalah putra daerah ya, dilahirkan di kota Blitar ini teman-teman. Nah di makam Bung Karno kita nanti juga akan melihat ya berbagai fasilitas yang berada di makam Bung Karno. Ada gazebo untuk peristirahatan para pengunjung ya teman-teman ya. Selain itu juga di makam Bung Karno itu ada semacam foto-foto ya, dan juga kisah perjalanan Bung Karno. Nah selain itu juga ada museum Bung Karno. Ada juga pedagang yang menyediakan souvenir-souvenir dan oleh-oleh dari khas kota Blitar. Nah, di sana juga ada resto yang menyediakan menu khas kota Blitar ya, teman-teman. Dan juga ada souvenir yang lain ya, yang berikon ya dari kota Blitar. Utamanya adalah foto-foto Bung Karno ya teman-teman, dan juga berbagai souvenir ya khas ya dari kota Blitar. Oke teman-teman, kita nanti akan menuju ke makam Bung Karno, dan di sepanjang dari perjalanan ini menuju ke makam Bung Karno banyak sekali kios-kios yang menyediakan souvenir-souvenir seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya menuju ke makam Bung Karno dulu, dan barangkali nanti saya juga akan belanja beberapa ya souvenir ya yang saya gunakan untuk oleh-oleh untuk keluarga di rumah ya. Oke, ikuti perjalanan kita ya teman-teman menuju ke makam Bung Karno. Bismillah, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Sampai ketemu lagi di sana ya, di makam Bung Karno. Oke teman-teman, kita sudah sampai ya di lokasi makam Bung Karno teman-teman. Kita masuk samping kanan dari makam Bung Karno, jadi berdekatan dengan perpustakaan ya, di dekatnya makam Bung Karno. Nah untuk alamatnya makam Bung Karno itu berada di Jalan Raya Soekarno, IR Soekarno ya teman-teman, nomor 152 Bindogerit, Kecamatan Sonowetan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nah oke teman-teman, kita akan masuk ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkunjung dan silaturahmi aja, dan berada di luar ya teman-teman, di luar area makam. Kita hanya ingin mengetahui seperti apa ya makam Bung Karno, dari makam yang bangunan lama jadi seperti bangunan sekarang. Terlihat megah sekali teman-teman. Coba kita akan masuk ya di lokasi makam, tapi kita nanti tidak sampai ke makam Bung Karno. Di sini merupakan kantor perpustakaan ya teman-teman ya. Jadi di lokasi makam Bung Karno ini ada foto-foto Bung Karno tertera di sana, seperti ada patungnya juga ya. Dan di sekitar lokasi makam ini banyak sekali ditanam bunga kamboja ya, seperti ini teman-teman. Dan seperti taman yang begitu indah ditumbuhi dengan begitu banyaknya bunga-bunga kamboja warna merah dan juga warna kuning.
Oke teman-teman, kita akan mencoba turun ya teman-teman ya, untuk melihat seperti apa bangunan dari makam lokasi dari Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, sang proklamator ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ya teman-teman di perpustakaan proklamator Bung Karno. Semua lantai ini sudah di keramik ya teman-teman, dan bangunannya sangat megah sekali. Bangunan yang sentuhan modern, artistik, dan menjadikan tempat ini sebagai wisata religi. Di depan dari kantor perpustakaan ada foto Bung Karno ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ada patung sang proklamator yang duduk di kursi singgasana ya. Dan ini ada keterangan dilarang untuk naik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga ada ruangan atau kantor layanan memorabilia Bung Karno ya teman-teman. Sangat megah sekali teman-teman tempatnya, dan ini merupakan buku-buku perpustakaan ya, yang berada di kantor perpustakaan ini. Dan juga ada foto-foto ya sang proklamator yang terpasang di dinding-dinding ini teman-teman, dan juga merupakan foto-foto di relief dinding, merupakan perjalanan dari Bung Karno. Bangunannya cukup megah dan terlihat pengunjung ini juga banyak yang berdatangan ya teman-teman. Ada yang sekedar ingin tahu seperti aku, ada juga yang memiliki kepentingan lain ya, dan berziarah makam ke Bung Karno atau sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Di sepanjang jalan tadi kita ketahui banyak sekali kios-kios yang menjual dari berbagai souvenir ya teman-teman ya. Dan di dalam makam ini pun juga banyak dijual souvenir-souvenir ya teman-teman ya. Ada seperti gelang-gelang, juga peralatan dapur, juga tas, kacamata, dan macam-macam untuk atlet ya teman-teman ya, dan juga aksesoris. Nah, di sana juga ada kantor sekretariat makam Bung Karno ya, dan ini ada tiang-tiang yang sangat besar dan tinggi-tinggi sekali teman-teman, seperti tiang-tiang ya, yang di atasnya ini ada semacam ukiran. Nampaknya ini adalah lampu-lampu hias ya, yang tentunya sangat indah sekali teman-teman bila saat malam hari tiba. Di sinilah teman-teman ya, perpustakaan proklamator Bung Karno. Nah ini ya teman-teman yang saya bilang tadi, di makam Bung Karno ini juga terdapat relief atau dinding dari sejarah perjuangan atau perjalanan Bung Karno.
Makam Bung Karno berada di ketinggian itu ya teman-teman. Kita bisa naik di sana. Jadi bagi pengunjung yang memang berziarah nanti bisa masuk ke makam. Tapi kalau kita nanti hanya di luaran saja teman-teman, dan kita hanya ingin melihat seperti apa ya lokasi makam Bung Karno. Nah, di dekat makam ini juga banyak ya dijanjakan dari souvenir-souvenir seperti ini teman-teman. Ibu-ibu ini juga banyak yang menjual souvenir-souvenir seperti ini. Dari sini sudah terlihat ya gapura. Ini gapura ini makam, masuk makam ya. Oh iya. Jadi ini ada gapura teman-teman yang mau menuju makam Bung Karno, dan juga banyak para wanita yang menjajakan bunga ya untuk tabur bunga. Terlihat juga ada sekretariat makam Bung Karno ya teman-teman, dan full semua dinding dan kaca-kaca ini ada foto-foto dari sang proklamator. Di sini ada semacam gedung atau bangunan yang dinamakan dengan Paseban Agung Bung Karno. Paseban. Ada gedung Paseban Agung Bung Karno. Ini digunakan untuk apa ya? Seperti perhelatan gitu ya teman-teman, untuk tari-tarian ya, menggelar seni tari gitu ya teman-teman ya. Dan bila mau masuk ke makam, kita harus menaiki tangga ini teman-teman ya. Nah, di sini pun juga ada dari ibu-ibu penjual souvenir. Sangat tinggi teman-teman tata tangganya, dan ini gapuronya sangat megah sekali. Dan di depan gapuro ini ada tanaman dan tanam di pot yang sangat besar sekali, warna kuning keemasan teman-teman. Ada tanaman bromolia ya teman-teman. Dan di sekitar makam ini ditanam banyak sekali dari bunga Kamboja putih. Coba kita akan masuk sampai di halaman makam saja ya teman-teman. Kita memang tidak sampai ke makam, mungkin kita agendakan saja khusus di hari lain, insya Allah nanti bisa tersampai ya keinginan ini. Kita berteduh sementara teman-teman ya, sambil melihat-lihat dari tanaman Kamboja warna kuning yang sangat cantik sekali teman-teman. Dan di sini juga terlihat ya perpustakaan Bung Karno. Ini adalah berdekatan ya teman-teman dengan makam Bung Karno. Jadi ini merupakan halaman makam teman-teman, dan ada sambutan untuk selamat datang di objek wisata makam Bung Karno, makam Presiden pertama Republik Indonesia, dengan tamannya yang tertata asri. Ada kursi-kursi yang digunakan untuk istirahat dan untuk duduk-duduk para pengunjung. Ada seperti pendopo yang sangat megah teman-teman, yang akan memasuki di makam Bung Karno. Nah ini teman-teman, Paseban Agung makam Bung Karno ya. Tempat ini sering digunakan untuk perhelatan
atau menggelar seni tari. Dan sebelahnya ini udah kelihatan dengan jelas ada sekretariat makam Bung Karno. Sangat megah sekali ya teman-teman. Saya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu memang pernah berkunjung ke sini dan sampai ke makam ya teman-teman ya. Dan pada saat itu masih belum dibangun semegah saat sekarang ini. Tampak dari atas, kalau kita melihat dari ke bawah ya teman-teman, tampak seperti ini. Di bawah ini ada seperti kolam yang diisi dengan ikan dari nila, dan ada berderet-deret tanaman adenium ya teman-teman. Jadi seperti ini bila terlihat dari atas. Kita ke atas tadi melalui tangga, jadi kita bisa melihat dari area di bawah. Kita naik tangga ini ya teman-teman, kita sampai di pintu gerbang memasuki dari makam Bung Karno. Kita hanya mengintip aja teman-teman, dan ada tulisan dilarang makan dan minum dan merokok. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, begitu megah dan terlihat sangat sakral sekali. Bahkan di sana juga banyak pengunjung dan juga melakukan dokumen ya. Di sini ada mushola teman-teman yang cukup dibangun dengan megah dan sangat bagus sekali, dan berpagarkan tembok yang sangat kokoh. Jadi beliau adalah merupakan Presiden Republik Indonesia ya, memiliki karisma ya teman-teman, sampai kapanpun, dan namanya masih tetap ya terkumandang, bahkan masih berada dalam setiap hati ya dari bangsa Indonesia ini untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia yang akhirnya kita hidup berada di zaman kemerdekaan yang penuh dengan kebebasan. Nah seperti ini. Oke teman-teman, kita hanya sampai di sini ya untuk kunjungan wisata di makam Bung Karno. Selebihnya nanti kita juga akan melihat di lokasi lain ya teman-teman. Saya tahu Bu. Sampai sesore ini pengunjung terus mengalir ya teman-teman, karena juga sudah mulai tidak panas, sehingga para pengunjung ini banyak berdatangan pada jam-jam saat sekarang ini. Saya tertarik ada tulisan ini teman-teman. Ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh
jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktek hidupnya manusia, atau praktek hidupnya bangsa, atau praktek hidupnya dunia kemanusiaan. Pidato Bung Karno tanggal 19 September tahun 1951. Seperti ini karismanya sang proklamator Bung Karno Hatta ya teman-teman. Hak tak dapat diperoleh dengan mengemis, hak hanya dapat diperoleh dengan perjuangan. Pidato Bung Karno 17 Agustus tahun 1960. Bangsa bangkit membutuhkan orang-orang yang pikirannya bangkit. Pidato Bung Karno tanggal 10 November 1956. Aku bukan pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan sendiri oleh bangsa Indonesia sendiri. Pidato Bung Karno 24 September tahun 1955. Luar biasa teman-teman ya. Kata-kata bijak ya yang sangat menginspirasi dan juga selalu bernaung, juga menjadikan suatu pedoman dan pegangan oleh bangsa besar Indonesia. Disinilah teman-teman kantor perpustakaan ya. Nah ini, dan jam segini masih buka ya teman-teman. Masih banyak para siswa-siswi ya yang memasuki perpustakaan, mungkin untuk mencari referensi atau buku-buku ya yang dicari ya teman-teman. Dari SMP mana, Dek? SMP 3. Oh, SMP 3. Kelas berapa? Ya. Oke, mau cari-cari buku? Ya, silahkan monggo. Ini stikernya. Nanti masuk YouTube bisa dilihat. Ya. Nah, ini ya teman-teman untuk lokasi dan kantor perpustakaan yang berada di lokasi dari makam Bung Karno. Kantor perpustakaannya cukup megah ya teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, kita akan putar balik ya. Kita akan menuju ke pintu gerbang dan selanjutnya kita akan berpamitan dulu ya. Nah, jadi kita sudah sampai di makam Bung Karno yang semakin sore ini semakin dipadati oleh pengunjung. Pengunjung terus berdatangan ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kira perjalanan kita ya untuk bersilaturahmi dan berkunjung juga berpariwisata di makam Bung Karno cukup sampai di sini dulu. Sudah saatnya aku akan mohon pamit ya. Oke teman-teman, semoga saja kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan lindungan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan nantinya kita akan bisa kembali berjalan-jalan lagi ya di tempat yang lain. Semoga saja teman-teman juga selalu suka berjalan-jalan dan mengikuti dari channel YouTube saya.
Jangan lupa juga ya teman-teman, selalu dukung untuk channel aku dengan cara like and share, comment, subscribe, dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi tombol loncengnya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih ya untuk teman-teman dan pemirsa semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.